apa kabarnya hari ini? Amin. Kabar saya juga luar biasa meskipun ada tantangan, tekanan sana sini, tapi kalau untuk memuji Tuhan kita mau kasih yang terbaik. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian yang menyenangkan hati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Lagi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh gak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lambaikan tanganmu, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan iman katakan, menopang tangannya. Mari tepuk tangan buat Tuhan, saudara-saudara. Sama-sama kita naikkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Umat pilihan Tuhan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab menopang tangannya. Haleluya. Haleluya. Mari semangat. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita naikkan satu suara kita, memuji Raja di atas segala raja. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
untuk kembali duduk dan silakan tim multimedia untuk putar video. Salam Jemaat Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat, 7 Maret bertempat di rumah keluarga Ibu Kisya. Ibadah Raya Minggu, 9 Maret dilayani oleh Pendeta Mateus Patinasarani. Dan ibadah anak sekolah minggu. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi saudara yang diberkati Tuhan, dapat menabur di kotak persembahan di lantai bawah ataupun transfer ke rekening gereja. Demikian informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Saudara, sekecil apapun tindakan kasihmu, itu bisa menjadi jawaban yang besar buat seseorang. Seperti juga kasih Kristus yang selalu mencukupkan kita setiap hari hingga sampai bulan Maret ini, penyertaannya dan perlindungannya tidak pernah dia lupakan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Ya, seperti biasa kita saksikan dulu ini bacaan Alkitab di awal bulan Maret. Saudara bisa lihat di layar TV depan. Kemudian pengumuman Komsel hari Jumat diadakan di rumah Ibu Kesia. Dimohon saudara-saudari untuk berangkatnya bisa lebih cepat ya, karena mengingat war takjil nih, ya, macet nanti di jalan ya, sepanjang perjalanan tuh. Lalu hari Minggu dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Mateus. Ya, pasti saudara kalau yang khotbah Bapak Samuel pada rame nih ya, ayo datang ya, rame-rame ya. Dan juga ibadah anak sekolah minggu. Kemudian untuk retret, kita adakan tanggal 5, 6, dan 7 September. Estimasi biayanya itu 825.000 per orang. Tapi itu baru hitungan kasar ya. Semakin banyak yang daftar, nanti juga kita mungkin bisa akan turunin lagi budget harganya. Baik, sekian terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati.
pujian. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Ku bersyukur padamu dengan apa segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau Tuhan yang menemukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjumpai setiap kami di dalam setiap situasi yang pernah kami alami. Kami bersyukur, kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Kami mohon Allah Roh Kudus mampukan kami terima berita firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus mampukan kami melakukan firman-Mu. Biar kiranya ada pengurapan yang baru buat setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Bapak Ibu sekalian, di ayatnya yang kita akan baca ayat yang ke-10. Injil Lukas 15 ayat yang ke-10 dan nanti sesudah firman Tuhan kita akan perjamuan kudus dan saya akan doa buat masing-masing keluarga pada saat saudara ada di bawah sekalian saudara pulang. Injil Lukas 15 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Apa yang pernah saudara alami sebuah kehilangan? Tentu ketika kita mengalami kehilangan, kita nggak ada yang suka saudara ya. Mungkin ada yang kehilangan bisnis, ada yang kehilangan karir, kehilangan uang. Ya, saya sendiri mungkin salah satu kehilangan terbesar yang pernah saya alami adalah waktu istri hamil anak pertama dan ternyata usianya hanya sampai 8 minggu. Jadi kita kehilangan anak kita yang pertama. Semua kita punya cerita kehilangan, saudara. Nah kalau saudara teliti dari latar belakang ayat 15 ayat yang ke-10 ini, saudara, semuanya bicara tentang kehilangan. Dimulai dari perikop yang pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu perikop berikutnya adalah perumpamaan tentang dirham. Dirham itu jenis mata uang, saudara ya. Tentang dirham yang hilang. Lalu diakhiri dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi ada domba yang hilang. Domba itu bicara tentang apa saudara? Pada zaman dulu ya, kalau orang dinilai kekayaannya itu adalah dari aset. Nah aset saat itu saudara selain tenda, ya selain bentuknya rumah, tetapi yang paling utama adalah domba.
Karena besarnya atau jumlah domba itu menentukan seberapa besar orang tersebut kaya, saudara. Dan domba bukan hanya diperuntukkan untuk semata-mata jual beli gitu ya. Tetapi domba adalah menjadi salah satu elemen atau salah satu aset ketika orang Israel ingin datang kepada Tuhan untuk melakukan yang namanya penebusan atau pengampunan dosa, termasuk juga yang namanya persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu enggak pakai uang. Kalau sekarang di gereja kita persembahan pakai uang. Tapi pada zaman itu saudara itu pakai domba saudara. Nah tentu domba jadi satu hal yang dinilai berharga. Nah selain domba lalu dilanjut di perikop berikutnya yaitu naik lebih ke atas lagi. Yaitu lebih apa? Lebih sifatnya mata uang saudara ya. Seringkali kita bilang gak usah kasih barangnya deh. Yang penting mentahnya katanya gitu ya. Jadi kalau domba masih orang perlu jual lagi gitu saudara ya. Kalau dirham itu jauh lebih gampang saudara ya. Dirham mungkin hari ini kita bisa sebut rupiah atau kita sebut dolar gitu ya. Nah di perikop ini saudara diceritakan ya bahwa selain domba yang berharga juga yang namanya mata uang atau dirham. Kita semua juga pasti nganggap uang itu berharga. Buat saudara yang berkata uang bukan segalanya, tapi kalau kita mau ngomong fair ya segalanya butuh uang saudara. Atau hampir sebagian besar kita butuh uang. Entahkah itu uangnya bentuknya fisik atau sekarang mungkin orang lebih pakai uang digital saudara. Nah naik kelas yang lebih tinggi lagi tentang satu kehilangan yaitu tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada istilah begini ya, harta boleh hilang saudara. Tetapi jangan sampai keluarga atau anak yang hilang atau orang tua yang hilang. Ini menandakan saudara ada 3 level hal yang berharga yang diceritakan di Alkitab yang mengalami yang namanya kehilangan. Domba bicara tentang aset. Kalau hari ini mungkin kita bisa bicaranya mobil, rumah, surat berharga gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah uang. Uang yang saudara tabung di bank sebetulnya tiap tahun juga mengalami kehilangan. Ya, yang disebut namanya inflasi. Jadi nilai uang saudara tuh hilang, nilai uang saudara berkurang. Tentu kita nggak suka hilang uang saudara ya. Yang lebih parahnya lagi amit-amit katanya ya jangan sampai kita kehilangan anggota keluarga gitu ya. Nah dari semua kehilangan ini saudara ternyata ada satu sukacita yang besar ketika yang hilang itu ditemukan saudara. Jadi peristiwa penemuan dari sesuatu yang hilang itu memiliki satu unsur sukacita yang luar biasa saudara. Tetapi kalau kita bicara tentang apa yang diceritakan Alkitab ini saudara, ini ada satu paradoks, ada satu hal yang rasanya kok kayaknya resikonya besar banget. Contoh, nanti saudara baca aja di rumah. Di perumpamaan tentang domba yang hilang, itu jadi si pemilik domba itu punya 100 domba. Yang hilang, tahu berapa saudara? Yang hilang 1. Alkitab bilang si pemilik domba ini itu tinggalkan 99 hanya demi untuk cari yang 1. Nah sekarang kebayang nggak, ada nggak resiko dari 99 itu hilang 5? Ada loh. Tapi seolah-olah dia mau ambil resiko tinggalin yang 99 ini hanya demi untuk cari yang 1. Itu 1 dulu ya. Nah di dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang, dirham yang dimiliki adalah 10. Alkitab bilang yang 1 hilang. Lalu dicari seisi rumah saudara, lalu ketemu. Ya ketemu nih. Nah tahu nggak pas ketemu Alkitab bilang di ayat yang ke-9 bahwa ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata apa? Bersukacita. Jadi makan-makan ceritanya nih saudara, pesta. Yuk, ini gue ketemu nih 1 dirham yang hilang tadi. Ayo kita pesta. Nah persoalannya biaya pestanya lebih besar dari 1 dirham. Kalau kita mau hitung-hitungan, lebih baik gak usah cari sekalian. Gue enjoy aja sama yang 9. Nah sama halnya dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, anak yang hilang ini dia ceritanya papanya itu punya 2 anak. 2 anak laki-laki. Di dalam tradisi Yahudi, memang kalau anak laki-laki udah ada namanya warisannya. Tahu nggak warisannya gimana ngitungnya? Anak yang sulung dapat 2/3, anak yang bontot dapat 1/3. Gitu saudara.
Hitungannya begitu. Jadi yang sulung dapat lebih banyak ya. Ya, untung nggak berlaku sampai sekarang. Kalau nggak yang sulung di sini senang semua nih gitu ya. Kalau orang Batak beda lagi saudara ya. Kalau rumah orang tua itu jatahnya buat anak bontot katanya gitu ya. Anak laki-laki bungsu gitu ya. Nah kalau di Yahudi saudara tentang perumpamaan 2 anak yang hilang ini saudara ya. Satu gimana? Satu bapaknya belum mati udah minta warisan. Dapat dong warisannya. Berapa warisannya? 1/3. Nah kita nggak tahu 1/3 itu berapa kalau dirupiahkan atau di mata uang zaman itu saudara. Tapi singkat cerita kan kita tahu kisahnya. Bahwa si bontot ini saudara si bungsu ini bawa itu harta kekayaan bapaknya, warisannya ya. Lalu dia pergi foya-foya singkat cerita habis. Benar ya? Habis pas pulang bapaknya ngapain? Terima. Nomor 1 bapaknya terima. Yang kedua bapaknya ngapain lagi? Kasih cincin. Kasih cincin tanda apa? Tanda otoritas. Tanda apa? Tanda jadi anak lagi. Habis itu kasih apa lagi? Kasih jubah yang terbaik. Habis itu apa lagi? Bikin pesta lagi. Habis itu apa lagi? Jadi anak lagi. Kalau jadi anak lagi berarti dapat jatah lagi warisan. Makanya si sulung ngambek. Si sulung merasa apa? Tahu gitu. Gue lakuin yang sama. Poinnya adalah saudara, dari 3 perumpamaan ini, biaya yang dikeluarkan ketika sesuatu yang hilang itu ditemukan, justru jauh lebih besar daripada nilai kehilangannya itu. Jadi ibarat kalau saudara punya uang 100.000, hilang 10.000, terus saudara bikin perayaan yang nilainya 1 juta. Sesuatu yang saya sebut, judul khotbahnya adalah berlebihan. Berlebihan. Alkitab berkata di ayat yang kita baru saja baca, demikian juga akan ada sukacita. Kata sukacita di sini dalam bahasa aslinya adalah sorak-sorai. Dalam bahasa aslinya adalah perayaan. Dalam bahasanya adalah joyful, party, celebration. Pada malaikat-malaikat Allah karena apa? 1 orang, bukan 1.000 orang. Kan ada gereja yang mencanangkan kayak GBI. Tujuannya, visi misinya adalah 10.000 jemaat. Waduh ya. 1 jemaat 1.000 orang aja itu berapa jemaat. Tapi ternyata firman Tuhan berkata saudara. Bahwa terjadi sukacita pada malaikat-malaikat Allah di sorga karena 1 orang. Bilang kanan kirinya, karena kamu. Wow. Karena 1 orang berdosa yang bertobat saudara. Jadi waktu saudara dan saya percaya Yesus, malaikat-malaikat Allah yang belum pernah saudara lihat, Alkitab katakan malaikat-malaikat Allah bersukacita. Malaikat-malaikat Allah bikin perayaan. Malaikat-malaikat Allah bersorak-sorai. Dalam perenungan saya sebelum menyampaikan khotbah ini saudara. Apa yang bikin saudara bersorak-sorai? Apa yang membuat saudara bersukacita di dalam pengalaman hidup saudara? Ada orang udah lama ngelamar kerja sana sini, taruh lamaran sana sini, akhirnya dipanggil wawancara, akhirnya diterima, sukacita. Ada orang yang sukacitanya dapat kerja gitu ya. Ada orang yang sukacitanya naik gaji. Ada orang nih sukacitanya buat semua saudara nih ya, akhir bulan nanti dapat apa? THR gitu ya. Sukacita tuh ya. Ada nggak di antara saudara sukacita karena saudara mau ke gereja pagi ini? Gue mau gereja nih pagi ini. Wah gue mau sukacita nih karena gue mau menyembah Tuhan pagi ini. Lebih sukacita mana? Saudara ke gereja atau saudara ke bank untuk cairin cek yang baru saja saudara terima? Mana kira-kira sukacita yang lebih besar yang ada pada kita? Tentu secara manusiawi kita lebih suka. Kita lebih suka cita ketika kita tambah materinya, tambah kejayaannya, tambah privilege-nya, tambah prestige-nya. Kita suka tuh yang kayak begitu saudara. Tetapi ternyata sukacita yang malaikat Allah punya, sukacita yang Tuhan punya, simple banget. Yaitu ketika dia menemukan saudara dan saya. Tadi pagi saya bangun, saya dengar Roh Kudus bicara sama roh saya.
I am glad when you're born. Saya senang waktu kamu lahir. Pas kebetulan Ezra lagi tidur di sebelah saya. Sama juga. Saya waktu lihat Ezra tiap kali dia tidur sebelah saya karena kita ada kasur atas, kasur bawah gitu kan. Karena Ezra tidurnya mondar-mandir. Jadi kadang dia tidur di atas, nanti dia tidur ke bawah, tidur di atas. Tapi lebih sering dia tidur ke bawah nempel-nempel gitu sama saya karena saya tidurnya di bawah. Nah tiap kali dia tidur di bawah saya elus-elus dia punya punggung gitu ya. Dan saya selalu merasa apa? I'm glad to have you. Saya senang banget ada Ezra dalam kehidupan saya, ada Ezra dalam keluarga saya. Dia belum bikin apa-apa loh buat saya. Dia belum bahkan menyembah saya. Dia bahkan belum memberikan apa-apa buat saya. Dia bahkan belum kasih perpuluhan buat saya. Dia belum bikin apapun, tapi saya bersyukur ada dia dalam kehidupan saya. Itu sukacita yang terbesar. Saya yakin semua orang tua di sini nggak mengharapkan uang dari anak-anaknya. Saya yakin semua orang tua di sini cuma pengen apa? Supaya anaknya bahagia. Supaya anaknya berhasil. Jadi ada dua sudut pandang sukacita yang kita alami dalam hidup kita hari-hari ini. Seperti hari Jumat kemarin saya berfellowship bersama beberapa jemaat di tempat ini. Yang membuat hidup kita stres. Yang membuat hidup kita akhirnya gak bersukacita. Walaupun udah dapat uang, stresnya gak hilang juga saudara. Walaupun bisnisnya udah naik, gak hilang juga. Kan saya pernah bilang sama saudara, saya punya satu kenalan saudara ya. Orangnya udah kaya sebetulnya, orangnya udah punya banyak hal ya. Tetapi akhirnya menjadi stres karena satu ketika dia pergi golf gitu ya. Dia pergi ke satu lapangan golf karena janjian sama kawannya saudara. Dia pergi naik mobil mewah yang namanya Velfire itu ya. Toyota Velfire ya, di atasnya Alphard itu kan. Ya mewah kan. Ya tapi masalahnya teman main golfnya datang ke lapangan golf naik helikopter. Dia bilang sama saya harus kerja lebih keras lagi. Gue belum ada apa-apanya dibandingkan dia. Gila, gue datang naik Velfire, gue pikir minimal dia Velfire juga dong. Dia turun naik helikopter. Gue belum punya helikopter. Saya mau ingatkan kepada saudara. Enggak akan ada habisnya. Karena setiap orang enggak ada puas. Bahkan ada istilah di atas langit ada langit lagi. Saya mau ingatkan kepada kita semua saudara. Yang bikin kita stres. Karena sukacita menurut saudara. Sama sukacita menurut sorga. Ada dua hal yang berbeda. Kemarin di fellowship saya bilang begini. Yang bikin kita stres. Karena waktu kita lihat masalah. Sama Tuhan lihat masalah. Itu definisinya berbeda. Contoh, kita sama-sama tahu kan, Yusuf itu waktu dia lihat saudara-saudaranya lagi ada di padang gitu kan. Terus saudara-saudaranya kan iri sama dia kan. Wah ini anak kesayangan Babe nih. Wah pokoknya kita kerjain dia. Kan kita sama-sama tahu nih, waktu Yusuf mendekat kepada saudara-saudaranya, diambil jubahnya, cek. Apa yang dilakukan? Yusuf dibuang ke dalam lubang. Yusuf dibuang loh ke dalam lubang saudara. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira waktu Yusuf dibuang ke dalam lubang. Dia berdoa gak sama Tuhan minta pertolongan? Dia jangankan berdoa sama Tuhan minta pertolongan. Dia minta pertolongan sama saudara-saudaranya kan. Karena Alkitab berkata. Yehuda bilang. Bukankah dia dengan sesak hati meminta pertolongan pada kita. Itu kalimat Yehuda loh. Salah satu saudaranya. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Tuhan tolong Yusuf waktu ada di dalam lubang. Saudara akan dengar cerita enggak Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir? Coba saudara renungin dulu deh. Kan Yusuf dibuang nih ke dalam lubang sama saudara-saudaranya. Ketidakadilan dong. Kan kita juga ngalamin kadang hal yang sama. Saudara sendiri jahatin kita, keluarga sendiri jahatin kita. Kita sakit hati, kita kecewa, kita doa minta tolong sama Tuhan. Kok kayaknya Tuhan gak tolong-tolong. Saudara kebayang gak kalau Tuhan tolong Yusuf hari itu?
Kita nggak akan dengar cerita Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi kalau hari ini saudara merasa lagi jatuh dalam lubang dan Tuhan belum tolong, jangan-jangan ada cerita yang lebih keren yang Tuhan mau jadikan dalam hidup saudara. Terus udah gitu di rumah Potifar dia udah kerja benar-benar, difitnah, dimasukin kemana? Penjara, saudara. Saya yakin juga waktu di dalam penjara, pasti Yusuf doa sama Tuhan. Mana nih Tuhan? Mana? Tapi kalau hari itu Tuhan tolong Yusuf di penjara, saya yakin dia nggak akan nyampe di istana raja. Palingan dia apa? Paling keluar dari penjara, jadi babu lagi di Potifar. Jadi pembantu lagi di Potifar. Yang tiap kali bulan lebaran minta mudik kali kan. Saudara kebayang gak kalau Daniel waktu dimasukin saudara ke gua singa minta tolong sama Tuhan. Tuhan jangan sampai dong gua masuk gua singa. Kan itu doa kita hari-hari ini kan. Kita pengen gak kehilangan ini, kita gak pengen kehilangan itu. Kita pengen terhindar dari ini, terhindar dari itu. Jangan-jangan Tuhan ngelihat seluruh skenario hidup kita dengan sudut pandang yang berbeda, saudara. Saudara merasa kehilangan ini, saudara sakit hati. Saudara merasa kehilangan ini, saudara sedih. Saudara merasa kehilangan ini, saudara kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan simpel. Buat Tuhan, dia menemukan saudara dan saya, itu satu sukacita yang luar biasa. Dan saya yakin saudara, kalau saudara lihat di dalam semua cerita tentang perumpamaan yang hilang ini. Kenapa sih satu ekor domba ini rela dicari mati-matian tinggalin 99. Kenapa sih satu dirham ini ya ketika ditemukan bikin pesta. Kenapa sih satu anak yang hilang ini waktu dia balik pulang dibikin perayaan besar-besaran. Karena cuman kuncinya satu saudara, berharga. Katakan bersama saya berharga. Untuk sesuatu yang berharga pasti saudara akan melakukan hal-hal yang berlebihan. Usaha yang berlebihan, bayar harga yang berlebihan, buang waktu yang berlebihan karena berharga. Kalau nggak berharga, pasti biasa aja. Ada orang yang menganggap pekerjaannya berharga. Keluar mau naik motor, hujan deres. Tetap berjalan nggak? Jalan. Nyampe di daerah Pulau Gadung, banjir. Waduh, ini bisa kena nih knalpot motor nih. Hajar gak? Hajar. Apalagi bos bilang di WA Group, jangan ada yang telat dan izin. Kalau enggak gue pecat. Waduh. Berharga bagi buat saudara pekerjaan itu. Berharga. Saudara akan lakukan hal yang berlebihan gak? Pasti. Karena berharga. Karena saking berharganya saudara dan saya. Makanya Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa saudara dan saya. Yang menurut banyak para teolog itu adalah tindakan yang berlebihan. Bisa saja dia suruh malaikat yang mati di atas kayu salib. Bisa saja dia pakai adat istiadat cara-cara Musa dengan apa? Mengorbankan domba. Karena cukup dengan darah domba menghapus dosa. Tapi ternyata saudara, Tuhan punya skenario yang berbeda. Dia lakukan apa? Dia datang ke dunia jadi manusia. Untuk merasakan apa yang manusia rasakan. Makanya dia tahu rasa lapar, dia tahu rasa haus, dia tahu segala apa yang manusia derita. Kitab Ibrani katakan kita punya imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan apa yang terjadi? Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang Yesus sekarang lagi lakukan? Alkitab mencatat di Yohanes 14. Dia lagi siapkan tempat buat saudara dan saya. Alkitab berkata, supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Kata tempat di dalam bahasa Yunani di situ saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut, aku prepare istana buat kamu. Berlebihan gak? Berlebihan lah. Saudara aja cuma tinggal di Pondok Ungu berapa? Berapa meter persegi rumah saudara? Saudara yang tinggal di THB, saudara yang tinggal di Harapan Indah, saudara yang tinggal di Harapan Jaya. Berapa besar rumah saudara? Ada 300 meter persegi di sini rumahnya, 400 meter persegi. Alkitab berkata di dalam bahasa Inggrisnya, I will prepare a mansion for you. Saudara tahu nggak apa arti mansion? Mansion itu tempat tinggalnya Ratu Elizabeth. Jadi kalau saudara ke Inggris itu ada banyak mansion. Apa itu? Istana ratu, istana raja. Kamarnya minimal ada berapa?
Minimal ada 20 kamar, saudara. Saudara kebayang nggak? Berlebihan nggak? Berlebihan. Belum kita aja di sini rumahnya nggak sebanyak itu. Kita nggak punya 20 kamar rumahnya. Yang ada baru jalan 5 meter ketemu lu lagi. Geser kanan ketemu lu lagi, geser kiri ketemu lu lagi. Tapi buat saudara dan saya, Alkitab katakan Tuhan siapin mansion buat saudara. Ibrani 1 ayat 14 katakan, malaikat adalah pelayan saudara. Jangankan kita, di sini aja belum tentu kita punya mbak yang bantuin kita di rumah. Nanti di sorga, kita punya mbak. Malaikat. Bikinin teh. Mansion loh saudara. Nanti deh saya doain saudara banyak rezeki, saudara bisa pergi ke Inggris. Nanti saudara lihat deh mansion, saya pernah masuk. Saya pernah masuk aja nyasar saudara. Keluar dari rombongan. Biasa kan kita orang Indonesia iseng kan kepo-kepo kan. Jadi masuk ruangan-ruangan gitu kan. Keluar dari rombongan kan. Abis itu saya bingung sendiri di mana nih. Saking gedenya saudara. Saking besarnya. Saya nggak kebayang ya. Tuhan lagi siapin apa di sana. Kenapa sih sampai kayak begitu? Sampai berlebihan begitu. Karena saudara dan saya berharga. Berharga loh. Coba deh ya. Kalau saudara punya sesuatu yang berharga. Pasti saudara simpan baik-baik. Pasti saudara rawat baik-baik. Saya yakin 2025 ini Tuhan pasti pelihara kita saudara. Tuhan pasti rawat kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena kita berharga. Malaikat jadi pelayan kita. Alkitab katakan bahkan jalanan di sorga itu terbuat dari emas. Udahlah bu ibu, gak apa-apa hari ini belum pakai gelang emas, gak usah minder. Belum punya cincin emas yang banyak, udah gak usah dicari-cari. Saudara berharga. Jangan sampai saudara nyampe di sorga sana norak. Saudara lihat jalan emas, saudara kerok-kerokin lagi. Gue gak punya nih dulu di bumi nih. Jangan ya. Nanti kasihan menteri PUPR-nya sorga saudara. Betulin aspal mulu tiap kali depan rumah saudara. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan apa yang Tuhan siapin buat kita semua saudara. Betapa berlebihan saudara. Kenapa berlebihan? Itulah ciri-ciri kasih. Kalau orang mengasihi orang lain, seseorang mencintai orang lain, pasti berlebihan. Benar ya? Saudara semua pernah jatuh cinta kan? Pada berlebihan semua kan? Ya. Belah dadaku. Coba kalau ada yang beneran, ayo gimana? Samudraku seberangi, lo. Berenang aja kelelep ketakutan. Samudraku seberangi gimana? Gunung pun kudaki, ya lo naik tangga lantai 2 aja males, nyari lift. Tapi itu kan orang jatuh cinta berlebihan gak? Berlebihan. Berlebihan. Nelpon gak cukup sejam, 3 jam teleponan. Udahannya mau tidur, yaudah kamu tutup duluan, kamu aja. Kita tutup bareng-bareng ya, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kok gak tutup? Berlebihan gak? Berlebihan saudara. Saudara tuh yang baru punya anak bayi, berlebihan gak saudara sama anak bayi saudara cium-ciumnya? Diciumin terus, bener gak? Berlebihan. Emang gak cukup cium sekali, dia juga ngerti kali cium sekali. Tapi kan karena saking sayangnya, ya, apalagi kalau anak-anak masih baby tuh ya, kalau saya pribadi paling seneng ciumin lehernya gitu kan, yang bau-bau bayinya gitu kan. Berlebihan, kenapa? Karena berharga saudara, karena sayang, karena berharga. 2025 ini saudara harus ingat satu hal ini. Kalaupun ada yang hilang dalam hidup kita, mari kita berdoa sama seperti Daud berdoa di Mazmur 51. Yang penting jangan sampai Tuhan yang hilang dalam hidup kita. Daud berdoa, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena selama masih ada Tuhan, satu-satunya pribadi yang apapun yang terjadi dalam hidup kita, menilai kita berharga, menilai kita yang terbaik, lebih dari apapun. Tuhan gak pusing sama uang saudara. Dia senang saudara sukses.
Dia nggak mau ambil kesuksesan saudara. Dia nggak minta apapun dari saudara. Lihat saudara tiap kali bangun tidur menyebut namanya. Buat dia, that's the best thing. Itu hal yang terbaik. Bukankah itu kita lakukan? Waktu anak kita yang imut-imut, yang lucu ini lagi tidur, kita tungguin sampai apa? Bangun kan. Pas bangun kita kayak seneng banget. Wah, kita ajak main. Itu yang berharga di mata Tuhan. Saya berdoa, kita semua ngerti kasih Allah yang berlebihan. Kebaikannya yang berlebihan. Rahmatnya yang berlebihan. Dan kiranya menolong kita semua sepanjang 2025 ini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Merayakan kebaikan-Mu dengan perjamuan kudus, kami mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami, kami mengatakan dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, penebusan segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami ingat firman-Mu Bapa, jika dua orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga mengabulkan. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus bersama jemaat-Mu. Beri kami Tuhan pewahyuan yang baru akan betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus di dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu Bapa, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa pertolongan-Mu yang ajaib, tepat pada waktunya Bapa. Karena Engkau Allah yang tidak pernah kecepatan. Engkau juga Allah yang gak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau hari-hari yang kemarin Kau menolong kami percaya pertolongan-Mu ada senantiasa buat setiap kami Bapa. Engkau Allah Immanuel buat kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kami berdoa biar sepanjang minggu ke depan ini Bapa, mata kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan di dalam hidup kami. Kami menerima kasih karunia-Mu yang berlebihan Bapa, menolong setiap situasi yang kami hadapi Bapa, sehingga apa yang kami gak pernah lihat dengan mata, gak pernah dengar dengan telinga, gak pernah timbul di dalam hati kami, itu yang kami lihat, itu yang kami alami, itu yang kami nikmati. Anugerah yang berlebihan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Allah. Angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Kasih karunia buat rumah tanggamu, kasih karunia buat anak-anakmu, kasih karunia buat pekerjaanmu, kasih karunia buat bisnismu, kasih karunia buat kesehatanmu, kasih karunia buat seluruh area hidupmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera mulai pagi ini
sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan